Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come stai, bahasa Italia yang artinya apa kabar. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan selalu. Kembali lagi bersama channel Talk Counseling, mendengar, memahami, dan merasakan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan emosi. Pasti tidak jarang kan dari kita, ketika kita emosi, perkataan bisa menjadi tidak terkendali dan justru malah membuat kita bisa menyakiti seseorang dengan perkataan kita. Entah itu kita menangis, entah itu kita marah. Nah, bagaimana sih caranya kita mengendalikan emosi kita supaya ketika kita marah, emosi tidak terkendali, itu bisa kita redam gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan emosi itu? Tapi sebelum itu kita bahas dulu emosi itu apa sih? Nah, menurut Gross dan Hori Jazari pada tahun 2014, ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologis seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Untungnya, seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seseorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Yang pertama adalah tarik nafas. Tarik nafas yang dalam dan juga secara lambat. Ketika kamu marah, napas kamu akan lebih pendek dan cepat. Tarik napas yang dalam serta secara lambat dari hidung dan keluarkan dari mulut untuk beberapa saat. Dengan menarik napas dalam-dalam dan juga lambat, diharapkan kemarahan kamu dapat mereda. Ini harus kalian sering latih dan coba sekali berulang-ulang. Terus yang kedua, ada berolahraga. Mengendalikan emosi juga dapat dibantu dengan berolahraga seperti berjalan kaki, mengendarai sepeda, atau berlari. Lakukanlah hal-hal yang dapat mengalihkan pikiran kamu, yang membuat tubuh kamu itu menjadi lebih baik ketika emosi. Lalu selanjutnya, lakukan relaksasi otot. Nah, selain berolahraga, cara mengendalikan emosi lainnya dapat dilakukan dengan relaksasi otot. Apa sih relaksasi otot itu? Nah, relaksasi otot itu dimana kalian menegangkan otot-otot kalian lalu meringankan secara perlahan. Nah, jadi begini caranya. Lakukan peregangan berbagai kelompok otot pada tubuh dan kendurkan perlahan-lahan dengan membuang napas. Menggerakkan leher dan menggoyangkan bahu adalah beberapa contoh gerakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengendalikan emosi. Tidak diperlukan peralatan, hanya cukup melakukan beberapa gerakan saja. Ini hanya perlu mengencangkan otot, lalu melonggarkannya kembali sesuai dengan nafas yang sudah kamu atur secara perlahan. Lalu ada cara kata atau frasa yang menenangkan. Nah, kata atau frasa menjadi satu di antara cara mengendalikan emosi. Cara kata atau frasa yang membuat kamu menjadi tenang dan fokus kembali. Ulang kata-kata tersebut ketika kamu marah. Relax, tenang aja, dan aku akan baik-baik aja menjadi beberapa contohnya. Misalkan kamu lagi emosi nih, kamu elus dada kamu sembari kamu tarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengikhlaskannya. Sampai kamu bilang sama diri kamu sendiri, aku akan baik-baik aja kok. Aku akan tenang. Relax, sabar. Kamu bilang itu dengan diri kamu sendiri. Itu akan jauh lebih baik daripada kamu mengumpat, berkata-kata kasar, atau justru kamu malah emosi yang tidak terkendali. Lalu yang kelima, dengarkan musik. Mendengarkan musik menjadi cara lain mengendalikan emosi. Dengarkan musik yang membuat kamu tenang. Gunakan earphone atau pergi ke suatu tempat yang tenang. Putar lagu kesukaan kamu dan dengarkannya baik-baik. Biarkan musik membawa pergi emosi dan membuat kamu menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih rileks,
setel musik yang kamu sukai, yang membuat kamu menjadi lebih baik. Lalu yang keenam, coba sesuatu yang berbeda. Alihkan emosi berlebih kamu ke hal-hal baru yang positif. Jika kamu belum pernah berkemah misalnya, tidur di bawah bintang dan berkomunikasi dengan alam, segera putuskan petualang apa yang ingin kamu ambil. Misalkan kamu pergi ke pantai, kamu pergi ke gunung, kamu pergi ke pematangan sawah, teriak sekencang-kencangnya, itu membuat diri kamu lebih rileks. Melepaskan emosi ke alam bebas itu bisa menenangkan hati kamu, bisa menenangkan jiwa dan juga pikiran kamu. Cobain deh. Lalu yang ketujuh, jangan bicara dulu. Nah, kadang tidak bicara dapat menjadi cara mengontrol emosi yang efektif bila kamu ingin marah. Tahanlah dan berhentilah berbicara. Tutup mulut dan jangan biarkan satu buah kata keluar dari mulut kamu. Waktu kamu diam, ini akan membuat kamu berpikir kembali untuk marah dan membantu meredakan amarah kamu. Bahkan Rasulullah pun sama, ketika kamu marah, ketika kamu itu emosi, diam dulu, tenangkan diri kamu dulu sebelum kamu berucap dengan kata-kata yang akan kamu keluarkan. Entah itu dengan teman, entah itu dengan orang tua kamu, entah itu dengan adik kamu. Diam sejenak, ya. Lalu selanjutnya, tenangkan diri. Berilah diri kamu itu waktu untuk menyendiri, menjauh dari orang lain dan pergi ke suatu tempat dengan menyendiri. Kamu dapat memikirkan segala sesuatunya dengan lebih jernih. Jadi duduklah dan tarik nafas sejenak, lalu cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang membuat kamu marah. Ya. Jadi tenangkan diri dulu. Jangan langsung mengutarakan kata-kata yang membuat orang sakit hati nantinya. Lalu selanjutnya, tuliskan kekhawatiran kamu. Ini menjadi opsi yang sangat penting ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu. Menuliskan emosi negatif di atas kertas bisa memberi kamu beberapa perspektif baru tentang apa yang kamu alami. Berikan kesempatan kepada diri kamu selama beberapa hari untuk membuat daftar dengan lengkap. Selain itu, selesaikan masalah satu persatu untuk mengurangi kekhawatiran yang kamu alami. Jadi ketika kamu ada emosi, kamu marah, kamu tuangkan secari kertas. Kamu sediakan secari kertas, lalu tulis apapun itu kemarahan kamu di kertas itu. Siapa tahu ketika kamu reda, ternyata tulisan kamu ini bagus juga loh. Bisa jadi satu cerpen atau bisa jadi satu novel. Kita tidak ada yang tahu kan. Yang penting dalam hal ini, emosi kamu reda dulu, menjadi lebih baik dulu. Nah, yang terakhir nih, yang tidak kalah penting, lakukanlah konseling. Terkadang kamu memerlukan perspektif orang lain sebelum mengambil suatu tindakan atau untuk lebih memahami diri sendiri. Kamu dapat melakukan konseling dengan guru BK kamu bisa melakukan konseling dengan seorang konselor. Nah, itu menjadi opsi di mana kamu bisa tenang, di mana kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Kalau kamu dengar ini di sekolah, segera hubungi guru BK terbaik kamu, ceritakan semua emosi kamu, ceritakan semua kendala kamu, ceritakan semua hal-hal yang mengganggu dalam hidup kamu. Siapa tahu guru BK kamu bisa bantu. Siapa tahu guru BK kamu adalah guru BK yang keren, yang bisa melayani kamu dengan sepenuh hati dan memberikan solusi yang terbaik untuk kamu. Nah, itu 11 cara mengendalikan emosi yang bisa kalian lakukan ketika kalian sedang tidak bisa mengendalikan emosimu. Nah, dan itulah 11 cara mengendalikan emosi yang bisa kamu lakukan ketika kamu sedang tidak bisa mengendalikan emosimu dan kamu sedang tidak baik-baik saja. Lakukan dengan baik dan lakukanlah dengan ikhlas, karena emosi dengan kata-kata yang kamu utarakan. Oke, sampai situ saja pertemuan kita hari ini. See you next time. Saya Romdon. Thank you for watching.